Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Maria Anggun Krisning Tias, mahasiswa KPL dari Universitas Negeri Malang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Ini adalah pembelajaran kedua tentang teks iklan. Pertemuan kemarin kita membahas pengertian, isi, dan unsur-unsur teks iklan. Kategorinya, unsur pembentuk iklan, struktur iklan, penyimpulan iklan, menceritakan kembali iklan, menentukan informasi iklan, menentukan informasi slogan, menentukan informasi poster, simpulan, lalu yang terakhir kuis. Nah, kita masuk ke dalam bagian unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama, ketertarikan. Iklan yang dipasang disesuaikan dengan minat dari target atau calon pembeli. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Jika target Anda adalah orang tua atau orang yang sudah lanjut usia, kalian mengeluarkan produk susu contohnya. Nah, produk Anda ini guna mengajak masyarakat untuk peduli kesehatan tulang. Jadi produk Anda menunjukkan rasa peduli terhadap konsumen. Seperti itu. Lalu yang kedua, menarik perhatian. Kita menuangkan ide-ide yang menarik. Yang ketiga, adanya kepercayaan. Jika produk yang kita jual merupakan produk baru, maka kita harus membuat image atau gambaran yang baik mengenai produk yang kita tawarkan di mata calon pembeli. Nah, misal seperti ini, jika produk Anda baru, maka Anda dapat bekerja sama dengan orang lain atau melakukan endorse untuk orang lain itu dapat memperkenalkan atau membuat viral produk Anda. Lalu yang keempat, keinginan. Produk yang ditawarkan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh calon pembeli. Nah, poin yang keempat ini ada kaitannya dengan poin yang pertama. Lalu poin yang kelima, gambar produk. Gambar dapat berupa produk atau jasa yang ditawarkan, atau dapat berupa orang yang telah menggunakan produk tersebut. Nah, poin yang kelima ada kaitannya dengan poin yang ketiga. Lalu poin yang keenam. Poin yang keenam, adanya sumber yang dimaksud pemasang iklan. Jadi calon pembeli dapat mengetahui tempat produksi atau alamatnya. Ataupun dapat dituliskan nomor telepon. Lalu yang ketujuh, pesan yang berisi informasi yang disampaikan wujudnya bisa berupa pesan verbal maupun nonverbal. Lalu yang kedelapan, media, yaitu sarana yang digunakan biasanya dengan media cetak ataupun non-cetak. Poin yang kesembilan, penerima, yaitu sasaran produk. Nah, ini bisa individu, bisa kelompok. Penerima atau target ini ada kaitannya dengan poin yang pertama. Lalu poin yang ke-10, adanya efek. Efek ini efek positif. Yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, ataupun kebiasaan dan pola hidup. Yang terakhir, adanya umpan balik atau tanggapan, reaksi atau respon dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Nah, ini ada kaitannya dengan poin yang ke-10, harus menimbulkan efek yang baik. Kita masuk ke dalam struktur iklan. Yang pertama, terdapat judul. Judul ini biasanya terletak di bagian paling atas, tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul. Sebagian teks iklan meletakkan nama produk di bagian paling atas. Nama produk ini berisikan nama produk yang diiklankan. Setelah itu, terdapat penjelasan tentang produk, berisi deskripsi produk yang diiklankan seperti harga, spesifikasi,
cara mendapatkan produk yang diiklankan, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi. Selanjutnya, penyimpulan maksud suatu iklan. Pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Di pertemuan pertama, berdasarkan isinya ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Sekarang terdapat dua klasifikasi. Yang pertama, iklan strategis, digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Nah, iklan strategis ini tujuan jangka panjang adalah merek dikenal publik atau target pasar. Iklan ini membangun hubungan kedekatan dengan meyakinkan bahwa merek ini adalah tujuan yang tepat untuk produk tertentu yang dicari masyarakat sesuai tujuan pengiklanan. Contohnya, air mineral, Aqua. Branding Aqua ini sudah melekat di masyarakat, adalah sebagai air minum. Bahkan jika Anda ingin beli air mineral di minimarket, akan bilang, beli Aqua, meskipun air minum itu adalah merek lain. Nah, yang kedua ada iklan taktis. Iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon. Pada umumnya, iklan taktis memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama atau jangka waktu yang ditentukan. Contohnya seperti promo, diskonan, potongan harga, atau kita membeli kuota yang sudah terdapat batas pembeliannya. Selanjutnya, cara menceritakan iklan. Yang pertama, kita harus mengetahui judul iklan. Lalu, kita harus kenal dengan nama produk tersebut. Yang ketiga, tuliskan keunggulan produk tersebut. Yang keempat, mendeskripsikan produk. Yang terakhir, kita menceritakan dengan menggunakan bahasa yang menarik, membujuk atau persuasif. Langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Yang pertama, kita harus mengamati iklan dengan seksama, lalu menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya, mencatat pokok-pokok isi iklan. Langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Yang pertama, mengamati kata-kata, tulisan, atau suara dalam slogan. Yang kedua, menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Yang ketiga, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Langkah-langkah menemukan informasi dalam poster. Yang pertama, kita mengamati gambar dan tulisan dalam poster. Gambar yang tulisan yang berkaitan. Lalu yang kedua, menganalisis jenis poster, tujuannya, kita memberikan penjelasan dan fungsi poster. Lalu kita menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster. Nah, berikut ini adalah simpulan cara-cara untuk menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Kita mulai kuis yang pertama. Apakah iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon tentang penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama atau jangka waktu yang ditentukan? Jawabannya A. Ya. Kuis yang kedua. Pertama, mengamati gambar dan kalimat pada poster dengan cermat. Kedua, menentukan ide pokok dari poster. Ketiga, menyusun isi poster dengan bahasa sendiri. Nah, langkah-langkah berikut untuk menyusun. Jawabannya A. Simpulan dari poster.
kuis yang terakhir. Pesan yang berisi informasi yang disampaikan wujudnya bisa berupa pesan verbal maupun nonverbal. Pernyataan berikut adalah unsur pembentuk teks. Jawabannya B. Iklan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau penulisan. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih.